Aku mulai merasa lelah. Lelah berjuang sendirian, lelah menahan hinaan, lelah merasa tak dihargai. Tapi aku tak mau menyerah. Aku punya mimpi, dan aku yakin mimpi itu layak diperjuangkan. Suatu malam, aku duduk di meja dapur, menulis rencana untuk mengembangkan usahaku. Aku ingin membuka toko kecil, memperluas jaringan, dan belajar lebih banyak tentang bisnis. Aku tahu jalan ini tidak mudah, tapi aku siap melangkah. Namaku Alia. Aku masih ingat betul hari pertama aku menginjakkan kaki di rumah keluarga Fajar, suamiku. Rumah besar dengan pagar besi tinggi, taman yang rapi, dan lampu gantung di ruang tamu yang berkilauan seperti istana. Tapi, entah kenapa, sejak awal aku merasa seperti tamu yang tak diundang di sana. Aku dan Fajar menikah sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat. Tak ada pesta mewah, tak ada gaun putih panjang seperti di film-film. Aku tahu, Bu Ratna, ibunya Fajar, sudah kecewa sejak awal. Katanya, anaknya pantas dapat yang lebih dari sekadar gadis kampung sepertiku. Tapi Fajar bersikeras. Katanya aku adalah pilihannya, bukan siapa-siapa. Hari-hari pertama setelah menikah, aku berusaha keras menyesuaikan diri. Setiap pagi aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, bahkan membantu Bu Ratna di dapur. Tapi, apapun yang kulakukan, selalu saja ada yang salah di matanya. Telur dadarnya gosong, Alia. Kamu nggak bisa masak ya? Suara Bu Ratna tajam, menusuk telinga. Aku hanya tersenyum, menahan perih di dada. Maaf, Bu. Nanti saya perbaiki. Jawabku pelan. Fajar, suamiku. Kadang membelaku, tapi lebih sering diam. Mungkin dia juga bingung harus bagaimana. Aku tahu, dia terjepit di antara ibunya dan aku. Aku tak pernah menuntutnya memilih, karena aku tahu seorang anak laki-laki pasti berat meninggalkan ibunya. Setiap malam, aku sering menangis diam-diam di kamar mandi. Air keran kubiarkan mengalir deras, menutupi suara isak tangisku. Aku rindu rumah kecilku di kampung, rindu ibu yang selalu memelukku saat aku sedih. Tapi aku sadar, ini adalah pilihanku. Aku harus kuat, demi Fajar, demi masa depan kami. Hari-hari berlalu, dan aku mulai hafal pola hidup di rumah ini. Pagi-pagi, Bu Ratna sudah sibuk di dapur. Kadang mengomel soal harga sayur di pasar, kadang mengeluh soal pembantu yang tak becus. Aku selalu berusaha membantu, meski sering dimarahi. Kadang aku berpikir, mungkin aku memang tak cukup baik untuk keluarga ini. Suatu pagi, saat aku sedang menyapu halaman, Bu Ratna duduk di teras sambil menyeruput teh. Ia menatapku dari atas ke bawah, lalu berkata dengan nada meremehkan, "Dulu, aku berharap Fajar menikah dengan anak Pak Haji. Lihat kamu sekarang, baju saja masih sama seperti waktu lamaran. Apa kamu nggak malu, Alia?" Aku terdiam. Ingin rasanya membalas, tapi lidahku keluh. Aku hanya menunduk, menyapu daun-daun kering, yang entah kenapa terasa lebih berat pagi itu. Setiap kali ada keluarga besar datang, aku selalu jadi bahan perbandingan. Coba lihat menantu Bu Sari, sudah punya mobil sendiri. Alia, kapan kamu bisa seperti itu? Aku hanya tersenyum, menahan air mata yang hampir tumpah. Aku tahu, di mata mereka, aku hanyalah menantu miskin yang tak punya apa-apa. Tapi aku percaya, hidup bukan soal harta. Aku percaya, cinta dan ketulusan akan menemukan jalannya sendiri. Aku hanya perlu bersabar, menunggu waktu membuktikan segalanya. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, menatap Fajar yang sibuk dengan ponselnya. "Mas, aku capek," bisiku pelan. Fajar menoleh menatapku dengan mata lelah. "Sabar ya, ya. Ibu memang begitu. Nanti juga terbiasa." Aku tersenyum pahit. Entah sampai kapan, aku harus terbiasa dengan semua ini. Tapi aku tahu, aku harus bertahan. Demi Fajar, demi cinta yang sudah kami perjuangkan. Dan disinilah aku, Alia, menantu yang selalu dianggap remeh. Tapi aku percaya, suatu hari nanti, aku akan berdiri dengan kepala tegak. Bukan karena harta, tapi karena harga diri yang tak bisa dibeli siapapun. Pagi itu, matahari baru saja naik ketika aku selesai menyiapkan sarapan. Aroma nasi goreng dan telur dadar memenuhi dapur. Aku tahu, Bu Ratna suka sarapan yang sederhana, tapi tetap saja,
Setiap kali aku menyiapkan makanan, selalu ada saja yang salah di matanya. Kenapa nasinya lembek begini, Alia? Kamu masak pakai air berapa liter sih? Suara Bu Ratna terdengar dari ruang makan. Aku buru-buru keluar dari dapur, membawa piring-piring yang sudah tertata rapi. Maaf, Bu. Tadi saya kira nasinya kurang air. Jawabku pelan, berusaha tetap tersenyum. Bu Ratna hanya mendengus, lalu menatapku dengan tatapan yang sulit kuterjemahkan. Kadang aku bertanya-tanya, apa salahku sampai ia begitu membenciku? Aku sudah berusaha sebaik mungkin, tapi sepertinya di matanya, aku selalu kurang. Fajar duduk di samping ibunya, menatapku dengan tatapan iba. Aku tahu, dia ingin membelaku, tapi aku juga tahu, ia tak ingin memperkeruh suasana. Sudahlah, Bu. Nasinya enak kok, kata Fajar, mencoba menenangkan. Bu Ratna melirik Fajar, lalu menggeleng pelan. Kamu itu terlalu memanjakan istri, Jar. Lihat, baru beberapa bulan menikah, sudah begini hasilnya. Aku menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. Aku tak ingin Fajar merasa bersalah. Aku tahu, ia juga tertekan dengan sikap ibunya. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa selain bertahan. Setelah sarapan, aku membersihkan meja dan mencuci piring. Tangan-tanganku bergerak otomatis, seolah sudah hafal rutinitas ini. Di sela-sela suara air mengalir, aku mendengar Bu Ratna berbicara di telepon. Iya, menantuku itu nggak bisa apa-apa. Cuman modal cantik. Tapi nggak ada harta. Fajar itu kasihan. Dapat istri seperti dia. Aku berhenti sejenak, menahan napas. Rasanya ingin berteriak, ingin membela diri. Tapi aku tahu, itu hanya akan membuat semuanya semakin buruk. Aku memilih diam, menelan semua kata-kata itu seperti pil pahit yang harus kutelan setiap hari. Siang harinya, aku duduk di teras, menatap langit yang cerah. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, sampai kapan aku harus bertahan? Tapi, setiap kali aku melihat Fajar, aku tahu jawabannya. Aku bertahan karena cinta. Aku bertahan karena aku percaya, suatu hari nanti, semua ini akan berubah. Sore itu, aku pergi ke pasar bersama Bu Ratna. Ia berjalan di depanku, sementara aku membawa tas belanjaan yang berat. Di pasar, Bu Ratna bertemu dengan beberapa temannya. Ini menantuku, Alia, katanya, memperkenalkanku dengan nada datar. Oh, ini yang dari kampung itu ya, Bu? Tanya salah satu temannya. Bu Ratna hanya tersenyum tipis. Iya, dari kampung. Tapi ya begitulah, masih harus banyak belajar. Aku tersenyum, meski hatiku perih. Aku tahu, di mata mereka, aku hanyalah menantu yang tak punya apa-apa. Tapi aku tak ingin membalas. Aku percaya, waktu akan membuktikan segalanya. Malam harinya, aku duduk di kamar, menulis di buku harian kecilku. Hari ini, aku kembali dihina, tapi aku tak akan menyerah. Aku percaya, Tuhan punya rencana indah untukku. Aku hanya perlu bersabar dan terus berusaha. Fajar masuk ke kamar, duduk di sampingku. Ia memelukku pelan, seolah tahu betapa lelahnya aku hari ini. Maaf ya, aku belum bisa membawamu keluar dari rumah ini, bisiknya. Aku tersenyum, menatap matanya yang penuh penyesalan. Tidak apa-apa, Mas. Aku kuat kok. Aku yakin, suatu hari nanti, semuanya akan berubah. Fajar mengusap rambutku, lalu mengecup keningku. Aku janji, aku akan selalu ada buat kamu. Aku memejamkan mata, merasakan hangatnya pelukan Fajar. Di balik semua luka dan air mata, aku masih punya cinta. Dan itu cukup untuk membuatku bertahan, setidaknya untuk hari ini. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan berusaha menjadi menantu yang baik. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda dalam hubungan kami, aku dan Fajar. Fajar, suamiku, yang dulu selalu penuh perhatian, kini semakin jarang tersenyum padaku. Kadang aku merasa seperti bayangan yang tak terlihat di rumah ini. Aku tahu, tekanan dari ibunya membuatnya sulit untuk bersikap bebas.
Tapi aku juga tak bisa membohongi diri sendiri bahwa aku mulai merasa kesepian dalam pernikahan ini. Suatu malam, setelah makan malam yang sunyi, aku duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Fajar masuk, duduk di sebelahku, tapi matanya kosong, seperti ada beban berat yang tak bisa ia ungkapkan. Aku mencoba membuka pembicaraan. "Mas, ada apa? Kamu kelihatan capek sekali," kataku lembut. Fajar menghela napas panjang. Aku cuma bingung ya. Ibu terus-terusan ngomel soal kamu. Aku nggak tahu harus bagaimana. Aku menggenggam tangannya, mencoba memberi kekuatan. Aku tahu ini sulit, Mas. Tapi aku di sini, kita harus saling dukung. Fajar menatapku, matanya berkaca-kaca. Aku takut kehilangan kamu, Alia. Tapi aku juga nggak mau bikin ibu sakit hati. Aku merasakan hatiku remuk. Aku tahu, Fajar terjepit di antara dua cinta yang sama kuatnya. Cinta pada ibunya dan cinta pada istrinya. Tapi aku juga tahu, aku tak bisa terus seperti ini. Menjadi korban dari pertarungan yang tak pernah kusadari akan seberat ini. Hari-hari berikutnya, aku mencoba lebih banyak bicara dengan Fajar. Aku ingin dia tahu bahwa aku bukan musuh. Bahwa aku ingin menjadi bagian dari keluarganya, bukan beban. Tapi kadang, kata-kata saja tak cukup. Suatu sore, aku melihat Fajar duduk termenung di teras, menatap langit yang mulai gelap. Aku duduk di sampingnya, memeluknya dari belakang. Kita harus kuat, Mas. Aku percaya kita bisa lewati ini bersama. Fajar mengangguk pelan. Aku juga percaya ya, tapi aku butuh waktu. Aku mengerti. Cinta kami memang sedang diuji. Tapi, aku yakin, selama kami saling percaya dan berjuang, tidak ada yang tidak mungkin. Namun, di balik semua itu, aku juga mulai merasakan ada jarak yang tumbuh di antara kami. Fajar semakin sibuk dengan pekerjaannya, dan aku semakin sering merasa sendiri. Kadang aku bertanya-tanya, apakah aku masih cukup untuknya? Apakah aku masih bisa membuatnya bahagia? Malam itu, aku menulis di buku harianku, mencoba merangkai kata-kata yang sulit diucapkan. Fajar, aku tahu kamu terjepit. Aku tahu kamu bingung, tapi aku di sini, selalu menunggumu. Aku percaya, cinta kita lebih kuat dari segala rintangan. Aku menutup buku itu, menatap langit malam dari jendela kamar. Bintang-bintang berkelip, seolah memberi harapan bahwa esok akan lebih baik. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan terus berjuang. Bukan hanya untuk diriku, tapi untuk cinta yang kami miliki. Karena aku tahu, cinta yang terjepit bukan berarti hilang. Ia hanya butuh ruang untuk bernapas dan tumbuh kembali. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama, tapi aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam diriku. Aku tak ingin terus menjadi sosok yang hanya dianggap remeh, yang selalu jadi bahan hinaan, mertua. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa lebih dari sekadar menantu miskin yang tak punya apa-apa. Setiap pagi setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, aku mulai mencari-cari peluang kecil untuk membantu keuangan keluarga. Aku tahu, Fajar sudah bekerja keras, tapi aku ingin ikut berkontribusi, meski hanya sedikit. Aku ingin Bu Ratna melihat bahwa aku bukan beban, tapi aset. Suatu hari aku bertemu dengan teman lama di pasar. Namanya Sari, dia sudah lama berjualan kue dan makanan ringan. Aku bercerita tentang keinginanku untuk mencoba usaha kecil-kecilan. Sari tersenyum dan menawarkan bantuan. Alia, kamu bisa mulai dari yang kecil dulu. Misalnya jualan kue di depan rumah. Aku bisa ajarin resep dan cara jualannya. Aku merasa semangat kembali menyala. Mungkin ini jalan yang selama ini aku cari. Malam itu, aku mulai belajar membuat kue. Resep sederhana, tapi aku berusaha sebaik mungkin. Aku ingin hasilnya sempurna. Bukan hanya untuk dijual, tapi juga untuk membuktikan bahwa aku bisa. Aku ingat, betul, saat aku menguleni adonan, tangan ini gemetar karena takut gagal. Tapi aku terus mencoba, sampai adonan itu jadi sempurna. Hari-hari berikutnya, aku mulai membuat kue dalam jumlah kecil. Aku menaruhnya di meja kecil di depan rumah,
berharap ada yang tertarik membeli. Awalnya, hanya tetangga dekat yang membeli. Tapi aku tak menyerah. Aku terus berusaha, memperbaiki rasa dan tampilan kuenya. Namun, di rumah, aku harus menyembunyikan usahaku ini dari Bu Ratna. Aku tahu, jika ia tahu, pasti akan ada komentar pedas yang membuatku terluka. Jadi aku hanya bilang pada Fajar, dan dia mendukungku diam-diam. Suatu pagi, saat aku sedang menata kue di meja, Bu Ratna lewat dan melihatku. Matanya membelalak, lalu ia tertawa kecil. "Alia, kamu jualan kue. Apa kamu nggak malu? Anak orang kaya jualan di pinggir jalan?" Aku menunduk, berusaha menahan perasaan yang campur aduk. "Ini hanya usaha kecil, Bu. Saya ingin membantu," jawabku pelan. Bu Ratna menggeleng. "Usaha kecil? Kalau kamu mau usaha, harus yang besar, yang bisa bikin kita bangga, bukan yang kayak gini." Aku tahu, kata-katanya itu bukan hanya menghina usahaku, tapi juga meremehkan seluruh perjuanganku. Tapi aku memilih diam. Aku tak ingin membuat keributan. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku bisa. Hari-hari berlalu, dan usahaku mulai berkembang. Aku mulai menerima pesanan dari tetangga dan teman-teman Fajar. Sedikit demi sedikit, aku merasakan kebanggaan yang selama ini hilang. Aku merasa hidupku mulai punya warna baru. Tapi di balik semua itu, aku juga merasakan tekanan yang semakin berat. Bu Ratna semakin sering mengkritik, bahkan di depan Fajar. "Kamu lihat Alia, usahanya cuma segitu doang. Mana bisa bikin kita kaya?" Fajar hanya diam, kadang menatapku dengan mata penuh penyesalan. Aku tahu, ia ingin membelaku, tapi ia juga takut membuat ibunya marah. Aku mulai merasa lelah berjuang sendirian, lelah menahan hinaan, lelah merasa tak dihargai, tapi aku tak mau menyerah. Aku punya mimpi, dan aku yakin mimpi itu layak diperjuangkan. Suatu malam, aku duduk di meja dapur, menulis rencana untuk mengembangkan usahaku. Aku ingin membuka toko kecil, memperluas jaringan, dan belajar lebih banyak tentang bisnis. Aku tahu, jalan ini tidak mudah, tapi aku siap melangkah. Fajar masuk ke dapur, membawa segelas air. Ia duduk di sampingku, menatapku dengan penuh kekaguman. "Kamu hebat ya. Aku bangga sama kamu." Aku tersenyum, merasakan hangatnya dukungan dari suamiku. "Terima kasih, Mas. Aku nggak akan berhenti sampai aku bisa membuktikan sesuatu." Malam itu, aku tidur dengan hati yang penuh harapan. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan. Tapi aku siap menghadapi semuanya, karena aku percaya, usaha yang tak pernah cukup hari ini akan menjadi kekuatan besar di masa depan. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang semakin padat. Aku bangun pagi-pagi sekali, menyiapkan sarapan, mengurus rumah, lalu sibuk membuat kue dan mengantar pesanan. Kadang aku merasa seperti berlari tanpa henti, tapi aku tahu, ini adalah jalan yang harus aku tempuh. Namun, semakin aku berusaha, semakin berat beban yang harus kutanggung. Bu Ratna tak pernah berhenti mengkritik, bahkan saat aku sedang lelah-lelahnya. Suara pedasnya seperti pisau yang terus mengiris hati. "Kamu pikir dengan jualan kue bisa bikin kita kaya? Jangan mimpi." Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Fajar pun mulai berubah. Ia semakin jarang pulang tepat waktu, sibuk dengan pekerjaannya yang menumpuk. Aku tahu, ia juga tertekan dengan situasi di rumah. Kadang aku merasa kami semakin jauh, seperti dua kapal yang berlayar di lautan yang sama, tapi tak pernah bertemu. Suatu malam, aku duduk di kamar, menatap langit-langit yang gelap. Aku merasa sangat lelah secara fisik dan mental. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini sepadan? Apakah aku harus terus bertahan dalam situasi yang membuatku terluka setiap hari? Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Aku menangis, bukan hanya karena hinaan dan tekanan, tapi juga karena rasa sepi yang menggerogoti hatiku. Aku rindu pelukan hangat, rindu kata-kata yang menguatkan, rindu cinta yang tulus. Namun, di tengah keputusasaan itu, aku teringat pada anak kecil yang selalu membuatku tersenyum.
bayi kecil kami yang masih polos dan penuh harapan. Aku sadar, aku harus kuat, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuknya juga. Keesokan harinya, aku mencoba mengumpulkan sisa tenaga yang ada. Aku pergi ke pasar, mengantar pesanan, dan berusaha tersenyum meski hati terasa berat. Aku bertemu dengan Sari, teman yang selalu mendukungku. "Alia, kamu harus istirahat juga, jangan terlalu dipaksakan," katanya lembut. Aku mengangguk, tapi aku tahu aku tak bisa berhenti sekarang. Di rumah, Bu Ratna kembali melontarkan kata-kata pedasnya. "Kamu itu nggak pernah cukup, Alia. Selalu kurang, selalu salah." Aku menatapnya, mencoba menahan amarah dan kesedihan. "Bu, saya sudah berusaha sebaik mungkin," jawabku pelan. Ia hanya tertawa sinis. "Usaha kamu, itu cuma omong kosong." Fajar masuk ke ruangan, melihat kami berdua. Ia mencoba menengahi, tapi aku tahu, ia juga lelah. "Cukup, Bu. Jangan terus-terusan seperti ini," katanya tegas. Bu Ratna menatap Fajar dengan mata tajam. "Ini rumahku, aku yang berhak bicara. Aku merasa seperti terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Aku ingin lari, tapi aku tak punya tempat lain. Aku ingin menyerah, tapi aku tahu, aku harus bertahan." Malam itu, aku menulis di buku harianku, mencoba merangkai kata-kata yang bisa menguatkan diriku. Aku lelah, tapi aku tak akan menyerah. Aku harus kuat, untuk Fajar, untuk anak kita, dan untuk diriku sendiri. Suatu hari nanti, semua ini akan berubah. Aku menutup buku itu, menatap cermin di depan. Aku melihat seorang wanita yang lelah, tapi matanya masih menyala dengan harapan. Aku tahu, aku harus bangkit. Aku harus menemukan kekuatan baru untuk melangkah. Hari-hari berikutnya, aku mulai mencari cara untuk mengurangi beban. Aku belajar mengatur waktu dengan lebih baik, meminta bantuan teman-teman, dan mencoba menjaga kesehatan. Aku tahu, aku tak bisa terus-terusan memaksakan diri. Suatu sore, saat aku duduk di teras, Fajar datang menghampiri. Ia duduk di sampingku, memegang tanganku erat. "Alia, aku minta maaf. Aku tahu aku belum bisa jadi suami yang baik selama ini." Aku tersenyum, menatap matanya yang tulus. "Tidak apa-apa, Mas. Kita sama-sama belajar. Yang penting kita tetap bersama." Kami berdua duduk diam, menikmati keheningan yang penuh makna. Aku tahu, perjalanan kami masih panjang dan penuh tantangan. Tapi aku percaya, selama kami saling mendukung, tidak ada yang tidak bisa kami hadapi. Malam itu, aku tidur dengan hati yang sedikit lebih ringan. Aku tahu, aku masih lelah, tapi aku juga tahu, aku tidak sendiri. Aku punya cinta, harapan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Setelah melewati titik lelah yang hampir membuatku menyerah, aku mulai merasakan ada secercah cahaya yang muncul di tengah gelapnya hidupku. Aku tahu, aku harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk masa depan keluargaku. Suatu hari, saat aku sedang mengantar pesanan kue ke sebuah toko kecil di dekat rumah, pemilik toko itu, Pak Budi, mengajakku bicara. "Alia, kamu punya bakat, jualan yang bagus. Kalau kamu mau, aku bisa bantu kamu untuk memperluas usaha. Aku punya beberapa kenalan yang mungkin tertarik dengan produkmu." Aku terkejut sekaligus senang. Ini adalah kesempatan yang selama ini aku tunggu-tunggu. "Terima kasih, Pak Budi." "Saya sangat berterima kasih atas tawarannya," jawabku dengan penuh semangat. Sejak saat itu, aku mulai belajar lebih banyak tentang bisnis. Pak Budi mengajarkanku cara mengatur keuangan, memasarkan produk, dan membangun relasi dengan pelanggan. Aku merasa seperti menemukan dunia baru yang penuh harapan. Namun, aku harus melakukannya diam-diam. Aku tahu, jika Bu Ratna tahu aku mulai mengembangkan usaha lebih besar, pasti akan ada komentar pedas yang membuatku terluka. Jadi aku hanya bilang pada Fajar, dan dia mendukungku dengan sepenuh hati. Setiap malam, setelah semua pekerjaan rumah selesai, aku duduk di meja kecil di kamar, merencanakan langkah-langkah berikutnya.
Aku membuat daftar bahan yang harus dibeli, menghitung modal, dan mencari ide-ide baru untuk produkku. Aku merasa hidupku mulai berubah, meski perlahan. Suatu sore, aku mendapat pesanan besar dari sebuah kafe di pusat kota. Aku hampir tidak percaya, ini adalah peluang besar yang bisa mengubah hidupku. Aku bekerja keras, membuat kue-kue terbaik yang pernah kubuat, memastikan semuanya sempurna. Namun, di tengah kebahagiaan itu, aku harus menghadapi kenyataan pahit. Suatu hari, saat aku sedang mengantar pesanan ke kafe, Bu Ratna tiba-tiba muncul. Matanya menyipit, penuh curiga. "Alia, apa-apaan ini? Kamu jualan besar-besaran tanpa bilang ke aku." Aku menunduk, mencoba menjelaskan. "Bu, ini usaha kecil. Saya ingin membantu keluarga." Bu Ratna tertawa sinis. "Membantu? Kamu pikir dengan jualan kue bisa mengangkat derajat keluarga ini? Jangan mimpi." Aku merasa hatiku hancur. Tapi aku tahu, aku tak bisa membiarkan kata-kata itu menghentikanku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap tenang. "Bu, saya tidak ingin membuat masalah. Saya hanya ingin berusaha." Ia menatapku dengan tajam, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Setelah kejadian itu, aku merasa semakin kuat. Aku sadar, perjuanganku tidak akan mudah. Tapi aku juga tahu, aku tidak sendiri. Fajar selalu ada di sampingku, mendukung setiap langkahku. Suatu malam, Fajar memelukku erat. "Alia, aku bangga sama kamu. Kamu sudah berani melangkah lebih jauh." Aku tersenyum, merasakan hangatnya cinta yang menguatkan. "Terima kasih, Mas. Aku nggak akan berhenti sampai aku bisa membuktikan sesuatu." Hari-hari berikutnya, aku semakin giat mengembangkan usahaku. Aku mulai menerima pesanan dari berbagai tempat, bahkan ada yang memesan untuk acara besar. Aku merasa hidupku mulai berubah, meski perlahan. Namun, aku juga belajar untuk menjaga keseimbangan. Aku tidak ingin usahaku membuat hubungan dengan keluarga semakin renggang. Aku berusaha tetap sabar dan rendah hati, meski seringkali harus menelan hinaan. Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan pesanan, Fajar datang membawa kabar baik. "Alia, kantor aku baru saja dapat proyek besar. Aku pikir ini saat yang tepat untuk kita mulai merencanakan masa depan." Aku menatapnya dengan mata berbinar. "Benarkah, Mas?" Aku sangat senang mendengarnya. Kami berdua duduk bersama, merencanakan langkah-langkah ke depan. Aku merasa, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku melihat masa depan yang cerah. Malam itu, aku menulis di buku harianku, mencoba merangkai kata-kata yang bisa menguatkan diriku. Ini adalah cahaya di tengah gelap. Aku akan terus berjalan, meski jalan ini penuh rintangan. Aku percaya, suatu hari nanti, aku akan berdiri dengan kepala tegak. Aku menutup buku itu, menatap langit malam dari jendela kamar. Bintang-bintang berkelip, seolah memberi harapan bahwa esok akan lebih baik. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan terus berjuang. Karena aku tahu, cahaya kecil ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupku. Hari itu terasa berbeda sejak pagi. Aku bangun dengan perasaan campur aduk, antara semangat dan kecemasan. Usahaku yang selama ini kulakukan diam-diam mulai menunjukkan hasil. Pesanan semakin banyak, dan aku mulai dikenal oleh beberapa pelanggan tetap. Namun, aku tahu, rahasia ini tak bisa kubawa selamanya. Pagi itu, aku sedang menata kue-kue di meja kecil di depan rumah ketika Fajar datang membawa kabar. "Alia, Ibu sudah tahu tentang usahamu," katanya pelan, wajahnya serius, hatiku langsung berdebar. "Apa? Bagaimana bisa?" Fajar menghela napas. "Aku nggak tahu, tapi Ibu sudah bicara dengan Ayah. Mereka ingin kita bicara malam ini." Sepanjang hari, aku sibuk menyiapkan diri. Aku tahu pertemuan itu tak akan mudah. Aku mencoba menenangkan diri, tapi jantungku berdetak kencang. Aku bertanya-tanya, apa yang akan terjadi? Apakah aku akan dihakimi lagi? Atau mungkin, ini saatnya, aku berdiri dengan kepala tegak, malam tiba. Kami duduk di ruang makan,
Suasana tegang menyelimuti ruangan. Bu Ratna duduk di ujung meja, wajahnya dingin dan penuh amarah. Ayah Fajar juga hadir, menatapku dengan tatapan yang sulit kuterjemahkan. Jadi, Alia, suara Bu Ratna tajam. Kami dengar kamu mulai berjualan besar-besaran tanpa izin kami. Apa maksudmu? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap tenang. Bu, saya hanya ingin membantu keluarga. Saya tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Bu Ratna tertawa sinis. Membantu? Dengan jualan kue? Kamu pikir itu cukup untuk menaikkan derajat keluarga ini? Aku menatapnya, berusaha menahan amarah yang mulai membara. Bagi saya, harga diri tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita punya, Bu. Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa berdiri sendiri. Suasana menjadi hening sejenak. Ayah Fajar membuka mulut, tapi aku bisa melihat keraguan di matanya. Fajar memegang tanganku, memberikan kekuatan. Ibu, Alia sudah berusaha keras. Kita harus dukung dia, bukan meremehkan. Bu Ratna menatap Fajar dengan tajam. Kamu membela dia? Apa kamu lupa dari mana kamu berasal? Fajar menghela napas. Aku tidak lupa, Bu. Tapi aku juga tidak mau melihat istri dan keluargaku disakiti. Perdebatan semakin memanas. Kata-kata pedas terlontar dari kedua belah pihak. Aku merasa seperti berada di tengah badai yang tak berujung. Namun aku tetap berdiri tegak, menatap mata mereka satu persatu. Aku tidak di sini untuk balas dendam, kataku, dengan suara tegas. Aku hanya ingin dihargai sebagai istri dan menantu. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa lebih dari apa yang kalian kira. Bu Ratna menatapku lama, lalu menggeleng pelan. Kamu keras kepala, Alia. Tapi aku juga harus mengakui, kamu punya semangat yang luar biasa. Ayah Fajar mengangguk setuju. Mungkin sudah saatnya kita melihat kamu dengan cara yang berbeda. Malam itu, meski perdebatan belum sepenuhnya usai, aku merasakan ada perubahan. Aku tahu jalan ini masih panjang dan penuh tantangan. Tapi aku juga tahu, aku tidak sendiri. Setelah pertemuan itu, aku dan Fajar duduk di teras, menikmati udara malam yang sejuk. Ya, aku bangga sama kamu, kata Fajar pelan. Aku tersenyum, merasakan hangatnya cinta yang menguatkan. Terima kasih, Mas. Aku nggak akan berhenti sampai aku bisa membuktikan sesuatu. Malam itu, aku tidur dengan hati yang penuh harapan. Aku tahu, badai ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang harus kami lalui bersama. Tapi aku siap menghadapi semuanya, karena aku percaya, cahaya kecil yang aku temukan akan menjadi lentera yang menerangi jalan kami. Malam itu, setelah perdebatan sengit di meja makan, suasana di rumah terasa seperti badai yang belum reda. Aku tahu apa yang terjadi bukan sekadar pertengkaran biasa. Ini adalah titik balik yang menentukan. Namun, aku tak pernah membayangkan bahwa harga diriku akan diuji sedemikian keras. Keesokan harinya, suasana rumah berubah drastis. Bu Ratna yang biasanya sibuk mengatur segala sesuatu, kini tampak dingin dan menjauh. Ia menghindariku, bahkan mengabaikan kehadiranku di dapur. Aku mencoba berbicara, tapi hanya mendapat jawaban singkat dan dingin. Fajar pun berubah. Ia terlihat bingung dan tertekan. Aku tahu, ia terjebak di antara ibunya dan aku. Namun, aku juga tahu, aku tak bisa terus seperti ini. Aku butuh ruang untuk bernapas, untuk membuktikan siapa aku sebenarnya. Suatu sore, saat aku sedang membersihkan ruang tamu, Bu Ratna masuk dengan wajah serius. Alia, kita perlu bicara, katanya dingin. Aku mengangguk, mencoba menenangkan diri. Apa, Bu? Tanya aku pelan. Ia menatapku tajam. Kamu sudah terlalu jauh. Usahamu itu membuat malu keluarga. Aku tidak bisa menerima ini. Aku terdiam, merasakan sakit yang dalam. Bu, saya hanya ingin membantu dan membuktikan bahwa saya bisa berdiri sendiri. Ia menggeleng. Tidak ada tempat untuk kamu di sini lagi. Kamu harus pergi. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Aku terkejut.
tak percaya dengan apa yang kudengar. Bu, tolong pikirkan lagi. Ini rumah kita bersama. Ia menatapku dingin. Ini rumahku. Kamu bukan bagian dari sini lagi. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku merasa hancur, terluka oleh kata-kata yang datang dari orang yang seharusnya menerima aku sebagai keluarga. Namun, aku tahu, aku harus kuat. Aku harus pergi dengan kepala tegak, bukan karena kalah, tapi karena aku memilih harga diri. Aku mengemasi beberapa barangku dengan tangan gemetar. Fajar datang menghampiri, wajahnya penuh penyesalan. Alia, aku minta maaf. Aku tidak bisa melawan, Ibu. Aku menatapnya, mencoba tersenyum. Aku mengerti, Mas. Aku pergi bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa aku bisa. Fajar memelukku erat. Aku akan selalu mendukungmu. Malam itu, aku meninggalkan rumah dengan hati yang berat, tapi penuh tekad. Aku tahu, ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan baru. Aku harus membuktikan bahwa harga diri tidak bisa diukur dari isi dompet atau status sosial. Aku tinggal di rumah kontrakan kecil, memulai kembali dari nol. Aku terus mengembangkan usahaku, bekerja keras tanpa kenal lelah. Setiap hari, aku mengingat kata-kata Bu Ratna, bukan sebagai hinaan, tapi sebagai motivasi untuk bangkit. Waktu berlalu, dan aku mulai merasakan perubahan. Usahaku semakin berkembang, pelanggan semakin banyak, dan aku mulai dikenal sebagai wanita yang tangguh dan mandiri. Aku merasa bangga, bukan karena harta yang aku miliki, tapi karena aku berhasil berdiri dengan kepala tegak. Suatu hari, Fajar datang mengunjungiku. Ia membawa kabar bahwa keluarganya mulai berubah pandangan. Mereka mulai mengerti. Ya, mereka melihat kamu bukan hanya menantu miskin, tapi wanita yang kuat. Aku tersenyum, merasakan hangatnya harapan. Terima kasih, Mas. Aku tidak akan berhenti sampai aku bisa membuktikan semuanya. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi aku yakin, dengan cinta dan tekad, aku bisa melewati semua badai. Aku berdiri di sini, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa harga diri adalah sesuatu yang tak bisa diukur dengan materi. Malam itu, aku menulis di buku harianku, merangkai kata-kata yang menguatkan. Aku mungkin terluka, tapi aku tidak patah. Aku mungkin terpisah, tapi aku tidak hilang. Aku adalah Alia, wanita yang berani bermimpi dan berjuang. Aku menutup buku itu, menatap langit malam yang penuh bintang. Aku tahu, esok adalah hari baru, dan aku siap menyambutnya dengan hati yang penuh harapan. Setelah meninggalkan rumah mertua, aku merasa seperti terlahir kembali. Rumah kontrakan kecil yang aku tempati bukanlah istana, tapi bagiku, itu adalah tempat di mana aku bisa bernapas lega, tanpa harus menahan hinaan dan caci maki. Disinilah aku mulai membangun kembali hidupku, perlahan tapi pasti. Setiap pagi, aku bangun dengan semangat baru. Aku terus mengembangkan usahaku, membuat kue, menerima pesanan, dan belajar mengelola bisnis kecilku. Aku tak lagi takut gagal, karena aku tahu setiap kegagalan adalah pelajaran berharga. Aku belajar dari kesalahan, memperbaiki diri, dan terus maju. Fajar selalu ada di sampingku, menjadi pendukung terbesar. Meskipun kami tinggal terpisah, kami tetap menjaga komunikasi dan saling menguatkan. Kadang, ia datang membawakan makanan atau sekadar menghabiskan waktu bersamaku. Kehadirannya memberiku kekuatan yang tak tergantikan. Suatu hari, aku mendapat undangan untuk mengikuti pameran kuliner di kota. Ini adalah kesempatan besar untuk memperkenalkan usahaku ke pasar yang lebih luas. Aku merasa gugup, tapi juga bersemangat. Aku tahu, ini adalah langkah penting untuk membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa harus bergantung pada siapapun. Di pameran itu, aku bertemu dengan banyak orang, mulai dari sesama pengusaha kecil hingga pembeli yang antusias. Aku berbagi cerita tentang perjuanganku, tentang bagaimana aku memulai dari nol dan terus berjuang meski banyak rintangan. Banyak yang terinspirasi, dan aku merasa bangga bisa menjadi contoh bagi mereka. Namun, kesuksesan ini juga membawa tantangan baru. Aku harus belajar mengatur waktu dengan lebih baik, menjaga kualitas produk, dan menghadapi persaingan yang semakin ketat. Tapi aku tak gentar.
Aku tahu, aku punya tekad yang kuat dan dukungan dari orang-orang yang mencintaiku. Di rumah kontrakan, aku mulai memperbaiki suasana. Aku menata ulang ruang kerja, membuat tempat yang nyaman untuk berkreasi. Aku juga mulai mengajak beberapa teman untuk bergabung, membantuku dalam produksi dan pemasaran. Aku belajar bahwa kesuksesan bukan hanya tentang kerja keras sendiri, tapi juga tentang kerja sama dan saling mendukung. Suatu sore, Fajar datang membawa kabar yang membuat hatiku berbunga-bunga. Alia, aku dapat promosi di kantor. Ini berarti kita bisa mulai merencanakan masa depan bersama. Aku tersenyum, menatap matanya yang penuh harapan. Terima kasih, Mas. Aku juga sudah siap untuk melangkah ke babak baru. Kami duduk bersama, merencanakan masa depan dengan penuh semangat. Aku membayangkan rumah kecil kami sendiri, tempat di mana cinta dan kebahagiaan bisa tumbuh tanpa gangguan. Aku membayangkan anak kami tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih, tanpa harus merasakan hinaan dan caci maki. Namun, di balik semua itu, aku juga belajar untuk memaafkan. Memaafkan Bu Ratna dan keluarganya bukan berarti aku melupakan luka yang pernah ada, tapi aku memilih untuk melepaskan beban yang mengikat hatiku. Aku ingin hidupku penuh dengan kedamaian, bukan dendam. Suatu hari, aku menghubungi Bu Ratna. Aku ingin mengajak bicara, membuka pintu untuk rekonsiliasi. Aku tahu, ini bukan hal yang mudah, tapi aku percaya, cinta dan pengertian bisa mengubah segalanya. Percakapan itu berlangsung dengan penuh emosi. Kami saling mengungkapkan perasaan, kesalahan, dan harapan. Aku merasakan ada perubahan dalam dirinya, dan aku pun membuka hatiku untuk menerima. Hari-hari berikutnya, hubungan kami perlahan membaik. Aku merasa lega dan bahagia bisa kembali menjalin ikatan keluarga, meski dengan cara yang baru. Aku tahu, ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Malam itu, aku menulis di buku harianku, merangkai kata-kata yang menguatkan. Aku berdiri di atas kaki sendiri, bukan karena aku harus, tapi karena aku ingin. Aku memilih jalan ini dengan penuh kesadaran dan cinta. Aku siap menyambut masa depan dengan hati yang terbuka dan penuh harapan. Aku menutup buku itu, menatap langit malam yang penuh bintang. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai, tapi aku siap melangkah dengan kepala tegak dan hati yang penuh cinta. Hari itu, aku berdiri di depan pintu rumah yang dulu pernah menjadi tempat aku merasa terasing. Rumah yang penuh dengan kenangan pahit, hinaan, dan air mata. Tapi hari ini, aku datang bukan dengan dendam atau amarah, melainkan dengan hati yang lapang dan penuh harapan. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengetuk pintu. Suara langkah kaki mendekat, dan pintu terbuka perlahan. Di sana berdiri Bu Ratna, menatapku dengan mata yang sulit kutafsirkan. Ada keheningan sejenak, lalu ia mengangguk pelan, mempersilakanku masuk. Di ruang tamu, suasana terasa hangat, berbeda dari dulu yang penuh ketegangan. Fajar duduk di sofa, tersenyum lembut melihatku. Aku duduk di kursi yang disodorkan, mencoba mengumpulkan kata-kata. Bu, aku datang bukan untuk mengungkit masa lalu atau membalas dendam, kataku pelan. Aku datang untuk meminta maaf jika selama ini aku pernah membuat ibu kecewa atau sakit hati. Bu Ratna menatapku lama, lalu suaranya bergetar saat menjawab. Alia, aku juga minta maaf. Aku terlalu keras dan sering melukai perasaanmu. Aku salah. Aku tersenyum, merasakan beban yang selama ini kupikul mulai terangkat. Kita semua manusia, Bu. Aku juga belajar banyak dari semua ini. Aku ingin kita bisa mulai lagi, membangun keluarga yang lebih baik. Fajar mengangguk setuju. Kita semua butuh waktu dan ruang untuk berubah. Yang penting sekarang kita bersama. Aku merasakan air mata hangat mengalir di pipiku. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Bahagia bisa berdamai dan membuka lembaran baru. Hari-hari berikutnya, aku mulai kembali ke rumah mertua. Bukan sebagai menantu yang takut dan terhina, tapi sebagai wanita yang kuat dan mandiri. Aku membawa perubahan, bukan hanya dalam diriku, tapi juga dalam hubungan kami. Aku dan Bu Ratna mulai berbicara lebih terbuka, saling mendengarkan dan menghargai.
Aku belajar memahami tekanan dan harapannya, sementara ia belajar menerima aku apa adanya. Kami membangun jembatan yang dulu runtuh, perlahan tapi pasti. Fajar pun semakin dekat denganku. Kami merencanakan masa depan dengan penuh semangat. Aku merasa hidupku lengkap, bukan karena harta atau status, tapi karena cinta dan harga diri yang sejati. Suatu sore, saat kami duduk bersama di teras, aku menatap Fajar dan berkata, "Mas, aku bersyukur kita bisa melewati semua ini bersama. Aku belajar bahwa harga diri bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang bagaimana kita menghargai diri sendiri." Fajar tersenyum, menggenggam tanganku erat. "Aku juga belajar banyak, ya. Aku bangga padamu." Aku menatap langit senja yang berwarna jingga, merasakan damai yang selama ini aku cari. Aku tahu, perjalanan hidup ini penuh liku, tapi aku siap menghadapinya dengan hati yang kuat dan penuh cinta. Malam itu, aku menulis di buku harianku, merangkai kata-kata terakhir dari perjalanan panjang ini. Harga diri adalah cahaya yang tak bisa dipadamkan oleh hinaan atau cemoohan. Harga diri adalah kekuatan yang membuat kita bangkit dan terus melangkah. Aku Alia, wanita yang pernah terluka, tapi kini berdiri dengan kepala tegak, penuh cinta dan harapan. Aku menutup buku itu, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit malam. Aku tahu, ini bukan akhir, tapi awal dari kehidupan baru yang penuh makna.